Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Askia TV dan UVZ Sumber TV. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi. Dan alhamdulillahnya sekali ini kita ketemu bisa mendatangkan sebuah narasumber yang sangat super sekali. Masya Allah. Karena Zameli ini memang sangat energik sekali ya. Insya Allah Ustaz. Zameli ngajar di mana sih? SMP Ustaz, SMP ya? anak unit SMP. Zameli dari kecil itu bagaimana kegiatannya, lahir di mana, hobinya apa, intinya Zameli ini makhluk apa gitu Masya kan? Allah. Kalau makhluk Tuhan lah ya Makhluk Ustaz, Tuhan, ya. makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ana lahir di Pariaman Ustaz, jadi Pariaman. ana orang Ciuniang Pariaman. Oke, Cuniang ini apa nih Zameli? Ciuniang ini kakak Ustaz. Oh, kakak. Kakak artinya. Jadi ana dari asli Pariaman sampai kelas 3 SMA. Ya. SD di Pariaman, di SMP MTSN model Pariaman. Alhamdulillah Ustaz, anak MTSN dulu ya Ustaz. Alhamdulillah. Ukti. Di Ukti, alhamdulillah. Jadi masuk SMA 2 Pariaman. Jurusan Kuliah di SMA. IPA. Alhamdulillah anak IPA Ustaz. Berarti Iya. sangat cerdas sekali menggambarkan gitu ya. Masya Allah. Jadi sampai SMA di Pariaman, kuliah di UNP. UNP. Merantau lah ke Padang. Hobi dari kecil? Kalau dari kecil, Kayaknya suka berenang di sungai kayaknya. Masya Allah, betul-betul. Ya Ustaz, itulah dia. Karena rumah Ana dekat dengan sungai. Dekat dengan sungai. Kalau bahasa kami itu Batangaya Ustaz. Batangaya. Batangaya. Ada ikan larangan berarti ya di situ ya? Oh enggak, Enggak ada, kalau masih bebas di, gitu. masih bebas. Tapi sekarang beberapa waktu ada sih ikan larangan. Kan Beberapa biasanya momen. yang paling terkenal itu yang budayanya masih melekat ikan larangan itu daerah-daerah Pariaman ya. Iya, iya, Dari betul, Paman betul. dan sekitarnya. Artinya, kalau daerah lainnya agak jarang. Salah satu kelebihan dari ikan larangan ini ikannya jadi lestari gitu ya. Iya, dari ini Ustaz enggak dipancing sembarangan orang gitu. Apalagi diracun atau itu ya. Betul. Soalnya kalau di daerah-daerah lain itu di Sumbar terutama di tempat saya Zah, Ustaz di mana Ustaz? di Payakumbuh Zah. Oh, Payakumbuh. Suami Ana orang Payakumbuh Ustaz. Di mana apa ya? Di mana kampungnya? Di Nangkodo Ustaz. Nangkodo. Pariaman Payakumbuh Utara. Panggung itu. Berarti Ustaz di masih mana Ustaz? di Batu Ampa namanya. Batu Ampar. Batu Ampa itu perbatasan antara Agam dan 50 kota. Oh ya, berarti dekat Baso ya Ustaz. Setelah Baso. Oh, setelah Baso. Pokoknya setelah melewati Bukit Barisan itu ada simpang pertama itu. Itu simpang Batu Ampa namanya. Batu Ampar. Kembali ke apa tadi ya? Ke ikan ya. Ikan larangan Ustaz. Ikan larangan. Jadi di tempat Ana itu saat sekarang ini ya, terakhir pulang itu sangat susah sekali nyari ikan. Biasanya kalau pas kecil-kecil, kalau kita main ke sawah, itu minimal ada ikan pantau. Tahu ikan pantau? Ikan kecil tuh Iya, Ustaz. ikan kecil-kecil itu susah carinya sekarang. Karena memang di sawah itu banyak menggunakan racun, terutama hama Padi gitu ya. padi seperti keong gitu ya. Itu memang harus diracun, kalau enggak padinya habis. Dimakan semua Ustaz. Efek sampingnya makhluk-makhluk kecil yang ada di situ ikut Ikut meninggal musnah ya. dia. Musnah. Ya kembali ke Ana aja Ustaz. Kembali ke laptop ya. Kalau sekarang ngajar di SMP. Iya. Sebelum ngajar ke SMP kan Zameli itu di UNP ya. Jurusan Pendidikan dan pendidikan bahasa dan sastra sastra. Indonesia. Berarti lebih ke seni ya. Seni Sastra. sastra Ustaz. Sastra Tapi berarti nggak lepas dari seni karena kan sastra itu bagian dari seni. iya, berarti seperti puisi gitu ya. Iya, betul. Kayak teater gitu juga masuk ya. Iya. Itu masuk dalam mata pelajarannya berarti. Mata kuliah. Satu mata kuliah itu. Di SMP menjabat sebagai guru. Bahasa Indonesia, Bahasa Ustaz. Indonesia. Ya, sesuai dengan jurusan Ana. Berarti jangan dikerosi bahasa Indonesia saya ya. Gak apa-apa Ustaz, kita kan sifatnya lisan ya. Oke, siap. Nah, waktu saya lihat-lihat nih dari Instagramnya Zameli itu ada Vespa. Iya. Ya betul ya. Itu memang hobi dari suami atau memang punya Vespa sendiri? Suami yang mengikut gitu. Vespa yang menyatukan, itu istilahnya gitu, Ustaz. siap. Kalau hobi lebihnya mungkin suka ya Ustaz. Karena dari kecil itu emang anak itu suka yang
kalau bahasa dari ana Ustaz, ya ndak di Kerajaan Padusi, di Kerajaan Jo, kayak gitu Ustaz. Jadi emang udah gimana ya, suka yang unik-unik. Kalau Vespa atau Ereking itu Ustaz, Oh, CB. bisa berarti ya bawa Ereking sama Vespa. Dikatakan bisa, insya Allah Ustaz. Bisa, tapi ya. nggak bisa dibawa jauh. Itu Ustaz, suka Memang hobi, suka berarti. Kalau ada yang suka motor itu suka mengendarai sama unitnya, sama mungkin perjalanan ya. Ada juga yang sukanya sampai ke Koleksi mesin-mesinnya. gitu. Oh ya. Ada yang sampai ke mesinnya. Kalau Zameli Kalau untuk sampai bisa bongkar pasang piston. belum Ustaz. Tapi Belum kalau lagi. Keinginan ada pasti. Iya, keinginan iya untuk belajar itu. Anak kan juga follow gitu ya, montir-montir apa yang cewek-cewek gitu ya Ustaz. Tapi untuk aplikasinya belum gitu. Mungkin tinggal keberanian kali ya. Dirusakin Vespanya. Belum. Itu hanya memang Vespa atau ada motor lain atau memang klasik gitu ya? Klasik Ustaz. Jadi sebelumnya Poswan Ustaz tahu ya? Poswan tahu. Karena belajar motor itu dari motor Poswan yang langsung pakai kopling Ustaz, nggak pakai motor-motor biasa gitu kan. Jadi kalau kita belajar dari yang susah kan nanti yang mudah-mudahnya ngikut aja gitu. Betul. Dari sana. Jadi dulu itu abang Ana kan satu-satunya nih perempuan di keluarga. Pantasan agak mengikuti gitu. Ya kurang lebih seperti itu Iya. Ustaz. Jadi abang punya Poswan, belajar dari sana gitu. Kalau untuk Vespa kami nggak punya, cuman teman-teman punya CB gitu Ustaz. Teman Ana juga ada. CB modifan atau memang Iya, oli? modif. Berarti biasanya bahannya tiger gitu ya. Karena saya suka motor juga saya. Masya Allah. Sejalan gitu. Kalau saya sebenarnya basic kegemaran atau hobi itu adventure. Adventure itu mau nggak mau untuk menikmati keadventuran gitu kan, kita harus berhubungan misalnya sarananya itu motor. Iya betul. Motor kan. Kendaraan dulu ya. Kendaraan ya. Mau nggak mau kita harus paham tentang motor, ya kan. Contoh lainnya kayak hiking. Hiking itu kan mencapai puncak gitu ya. Kalau saya nggak begitu suka. Karena tipenya itu lebih menikmati hasil perjalanan gitu kan, bukan tujuan. Kalau yang suka hiking, pendaki gunung biasanya dia berfokus pada puncak kan. Iya, tujuan akhirnya itu. Iya. Udah nyampe Kalau di atas. saya lebih hobinya itu kalau di pegunungan mungkin ke survival kali ya, survival itu kan lebih menikmati keadaan gitu kan. Tujuan akhirnya hanya menikmati aja gitu. Termasuk motor. Saya terakhir itu touring dari Depok ke Padang. Wih, mantap, luar biasa. Itu sama. Itu pakai apa Ustaz? Pakai CB. CB LED. Wih, keren. Boleh pinjam Ustaz? Boleh. Ada di parkiran. Ada sekarang ya, mantap. Soalnya cuma satu-satunya itu kendaraan. Harusnya kendaraan hobi itu ditaruh di rumah ya. Iya, kalau dihemat-hematin Ustaz. Kendaraan operasional beda lagi iya, gitu ya. Betul. Ya, kembali ke Vespa. Jadi Vespa yang di Instagram itu punya suami berarti? Punya suami sekarang Ustaz. Masih ada? Masih di rumah sekarang. Suami kerja di mana Ustaz? Sekarang di Pekanbaru. Berarti karena sekarang anak udah punya baby ya Ustaz. Jadi ke sekolah itu kan mesti kendaraan yang udah gampang gitu, yang sambil gendong baby gitu. Jadi Vespanya ditinggal aja di rumah, ditidurin. Pergi ke sekolah pakai kendaraan lain. Pakai mobil berarti ya? Enggak, motor Ustaz. Motor matic. Mio. Berarti bukan sponsor ya guys. Mio Sporty lagi. Enggak, Mio apa tuh ya? Mio karbu. Enggak, Mio lama itu Mio apa tuh? Mio lama berarti masih karbu. Oh iya berarti Mio berarti kita karbu. sekarang ngomongin motor berarti. Karena saya hobi gitu ya Ustaz. Berarti suami lagi di Pekanbaru. Enggak, suami anak kan orang Payakumbuh, cuman sekarang lagi di Pekanbaru gitu. Memang kerja di situ? Kan kerjanya pindah-pindah gitu Ustaz. Berarti LDR sekarang berarti ya? Iya. Kalau misalnya tipe Zameli, LDR pun masih bisa menguasai semuanya lah ya. Nah, insyaallah masih bisa mandiri Ustaz. Karena dari udah biasa mandiri. Ini terkait, kita akan bahas sedikit ke pendidikan ya Zam. Sekarang itu lagi marak-marak teori gitu ya, tentang kepribadian.
Karena banyak sebenarnya kalau kita lihat survei dan juga pembahasan para ahli psikologi gitu ya. Ya. Salah satunya penyebabnya gadget. Mm-mm. Gadget, televisi yang menyebabkan anak-anak itu malas keluar bersosialisasi. Ya betul. Ya kan, mulai dari generasi milenial lah ya. Tahun 2000 ke atas itu kan mereka sudah mendapatkan teknologi yang langsung jadi gitu kan. Kalau Zamiri lahir tahun berapa? Ana masih kecil Ustaz. Ana 96. 96. Iya. Nah, 96 masih Masih milenial Ustaz. masih Generasi terakhir milenial. Iya, betul. Kalau milenial mulai dari 90 kan ya? Apa? Milenial Ah, itu iya. atau emang 2000 milenium? Panji Milenium pernah nonton juga? Iya berarti ya? pernah. Kalau lahirnya di bawah 2000 berarti mengalami perkembangan gadget. Mm-mm. Mulai dari apa monoponik, poliponik dulu pernah berarti ya? HP, monoponik, Enggak, Ustaz. poliponik. Berarti terakhir megang HP yang pertama kali merek apa? Nokia Ustaz. Nokia. Udah ada warnanya? Belum. Nokia yang itu yang peta segini Ustaz. Nah, berarti kalau berarti SMA-nya tahun tamat? 2011. Oh iya berarti. Belum ya Ustaz? Belum, berarti enggak. Maaf ya Ustaz, Ana lebih muda dari Ustaz. Iya. Jadi yang lahirnya 90 sampai 95 itu Iya. mengalami perkembangan teknologi. Waktu itu kalau nggak salah masih pager atau apa gitu ya. Jadi dari yang bisa hanya ngirim teks itu satu-satu, kemudian bisa banyak, dan juga waktu itu pernah bayarnya per karakter. Nggak ngalamin berarti ya? Oh enggak Ustaz, belum. Berarti udah canggih ya. Nah, berarti udah mendekati kaum milenial ya. Iya betul Nah, Ustaz. berarti ngerasain juga kalau misalnya hidup pas teknologi sudah maju-maju itu menjadi lebih mudah gitu kan. Betul. Dan permainan-permainan tradisional mungkin udah nggak dimainkan Udah gitu ya. minim, udah tertimpa oleh massa. Gitu. Otomatis kan bersosialisasinya berkurang gitu ya. Iya. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya buat anak-anak sekarang ya. Skill komunikasinya kurang. Nah, maka ada beberapa teori psikologis itu yang introvert sama extrovert. Kalau menurut Zamaili, introvert sama extrovert itu gimana gitu? Kalau menurut Ana ya Ustaz, introvert ini kan apa? Anak yang biasanya anak yang pendiam ya Ustaz, tapi sebenarnya di balik diamnya mereka itu mereka punya suasana ataupun dunia sendiri. Iya, betul. Nah, dia akan berlakon ataupun berkarakter di dunianya itu. Nah, tapi dunianya itu tidak di depan orang-orang banyak gitu ya. Ana punya waktu itu waktu SMA. Jadi teman Ana ini dia aktif sekali di sosmed. Di waktu zaman Ana kan udah ada Instagram itu Ustaz, waktu SMA. Udah ada Instagram udah ya. canggih ya. Maaf ya Ustaz. Udah ada Instagram Ustaz. Jadi emang followersnya banyak, dia pokoknya aktif lah di ini. Tapi kalau di kehidupan biasanya itu pendiam gitu ya. Bahkan untuk ngomong sama orang itu cuman jawab A, ditanya A, jawab B gitu, cuman itu. Cuma sekedarnya aja. Iya. Kalau menurut Ana Ustaz, untuk zaman sekarang yang udah serba canggih ya Ustaz, kalau untuk pun ya introvert itu kan adalah pribadi nah Ustaz, untuk sifat gitu. Nggak salah orangnya, nggak salah. Jadi untuk apa ya, memilih teman yang ini aja, memilih teman yang yang tidak setipe dengan dia gitu. Misalnya Ana kan lebih ke extrovert kayaknya ya Ustaz. Iya betul. Tapi kadang-kadang extrovert introvert ini juga nggak 100% Zah. Iya, kadang separuh ini ya Ustaz. Mungkin yang lebih dominan itu adalah misalnya introvert. Tapi perlu kita pahami sebenarnya banyak juga yang generasi muda gitu ya, kaum milenial lah terutama, dengan populernya introvert dan extrovert itu, mereka itu kayak berlindung di balik topeng gitu. Iya betul sekali. Iya kan? Jadi introvert itu sebenarnya tipe seseorang mendapatkan energi lah gitu ya. Energi misalnya dia ingin mencari kehappyan, kesenangan dengan sendiri gitu. Iya, ya kan? Dia punya dunia sendiri. Dia punya dunia sendiri. Dengan sendirinya itu dia merasa happy, nggak murah capek gitu ya. Iya, happy, senang gitu, energinya bertumbuh.
Dan kalau misalnya dia bertemu sama orang lain, terasa terkuras energinya gitu. Iya. Nah, sedangkan ekstrovert dia ngecas energinya itu pas rame-rame gitu, Iya. ya kan? Kalau Dia enjoy Zamel gitu. lebih enjoynya itu lebih senang itu rame-rame ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu Iya ya. betul. Kayak gitu ya Zameli ya. Merasanya gitu ya. Heeh. Lebih senang Kalau ngumpul-ngumpul. Ana separuh-separuh mungkin Ustadz. Ada kadang kalanya Ana memang butuh keramaian gitu, butuh keceriaan ataupun butuh ketawa-ketawa gitu ya sama teman-teman. Tapi kadang-kala ada juga yang butuh sendiri, itu pasti Ustadz. Ada beberapa apalagi Ana perempuan kan. Betul, Jadi emang ya tadi kata Ustadz ya setengah-setengah gitu. Mungkin dominannya ekstrovert kali ya. Iya, dominannya ekstrovert gitu. Yang perlu kita bahas itu adalah sebenarnya yang berlindung kepada introvert bisa jadi dia nggak introvert. Ya sebenarnya dia nggak introvert Sebenarnya gitu nggak ya. dia nggak introvert, cuma pemalu, sosial skillnya itu kurang. Kurang ya. Iya. Terus dia bertopeng, saya introvert, jangan dekat-dekat, Iya. jangan diganggu gitu. Banyak kan. tuh ya seperti banyak itu. yang gitu kan. Siswa pun banyak seperti Nggak itu. mau, jangan diganggu. Habis itu dia main HP gitu Iya. kan. Masalahnya ini nanti akan bermasalah ketika dia sudah lulus kuliah. Lulus kuliah, kalau dia kuliah, kalau nggak kuliah misalnya sampai SMA, kan itu masuk ke dunia sesungguhnya, real gitu kan. Iya betul. Yang aturan bakunya nggak ada seperti halnya di sekolah, itu akan mengalami kesulitan gitu, karena dia akan bertemu sama orang-orang baru, gitu orang ya. baru di dunia pekerjaan. Ketika akan mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan pun akan membutuhkan skill. Iya. Gitu. Nah, bagi Zameli, selama ngajar itu kasus-kasus apa aja yang pernah diperhatikan pada anak-anak gitu ya? Kalau di SMP ya Ustaz, ataupun pernah waktu PL juga, pas juga anak PL itu di SMA, jadi anak-anaknya udah mulai masa-masa ini ya Ustaz, remaja akhir gitu. Ada yang anak temukan yang introvert itu gitu ya, dia nyaman ketika kebanyakan yang anak kenal Ustaz, yang anak tahu itu yang introvert itu dia suka gambar, karena dari gambar itu dia meluangkan apa yang ada di pikirannya gitu, dia bentuk karakter ataupun tokoh sendiri gitu. Cuman berbentuk pesan aja sih Ustaz. Teman-teman yang merasa dirinya sendiri, yang malu dengan berkomunikasi ataupun bersosial di luar ataupun dengan orang banyak itu, come on gitu, antum tidak sendiri gitu. Orang-orang di luar antum itu banyak juga nggak ya. jahat gitu. Iya. Semuanya akan baik-baik saja ketika kita itu bisa berbagi. Apapun masalah kita itu nggak dipendam sendiri, nggak hanya dalam tulisan diungkapkan gitu Ustaz. Kadang ketika kita bicara sama orang, ketika kita curhat sama orang, itu akan ada solusi. Nah itu pun sudah ana alami gitu ya Ustaz. Jadi pesan sih gitu, kalau untuk siswa-siswa ana dimanapun berada ya, untuk teman-teman semuanya juga, akhwati fillah yang udah kuliah gitu, otomatis gurunya udah kuliah berarti ya, anak didiknya udah ada yang kuliah berarti ya. Jadi coba deh, betul kita nyaman dengan dunia kita sendiri, tapi bukankah tuntutan kita hidup itu keluar dari zona nyaman gitu? Betul. Kan? Karena kalau kita terlalu mendalami hal yang kita nyamani, misalnya kita main HP terus aja gitu kan, kita sibuk dengan dunia maya saja. Halo, dunia nyatamu bagaimana? Kan gitu. Jadi semua orang itu baik. Nah, betul. Semua orang itu baik, tidak ada dia akan ini saya enggak. Karena orang yang bersikap dengan kita itu tergantung perspektif kita kepada orang itu bagaimana gitu. Pun kejadian yang akan kita alami juga belum tentu. Iya, kita itu kan adalah apa yang kita pikirkan, Ustaz. Betul. Jadi pesan aja untuk teman-teman yang merasa sendiri, sibuk dengan pikiran sendiri, menciptakan tokoh-tokoh sendiri di kertasnya, di imajinasinya, di layarnya. Ayo kembali ke dunia nyata. Temui orang-orang di sekitar kita itu peduli kok dengan kita gitu. Meskipun tidak semuanya ada 1, 2, 3 itu betul. Cukup gitu Ustaz. Berarti mereka itu sebenarnya introvert gitu ya. Dia merasa sendiri. Lama-lama itu akan menjadi toksik juga gitu ya. Iya, toksik. Sehingga muncul itu sebenarnya kalau dalam bahasa
bahasa agama kita itu sudah membahas sebenarnya Iya, Ustaz. suuzon, Iya, ya kan? suzon. Kalau bahasa psikologinya overthinking, ya kan? Iya. Nah, Betul. overthinking kita sebenarnya udah dari dulu diajarkan jangan sampai suuzon gitu kan. Jangan suuzon, tapi memang kadang-kadang pas kita belajar agama itu terlalu mensakralkan gitu Zameh. Maksudnya itu suuzon agama aja gitu. Dalam kehidupan nyata Iya, suuzon sebenarnya itu itu gampang sekali terjadi, iya, Ustaz. betul. Kalau terus kesinian itu ada yang membuat istilah overthinking gitu kan. Iya. Sebenarnya overthinking itu adalah suuzon kan. Iya. Kita berpikir berlebihan berprasangka gitu buruk ya. kan sama keadaan. Iya. Nanti kalau misalnya kita ketemu orang ini takut nggak ditanggapin gitu ya, takut nggak Ketawain dianggap lah, gitu iya. kan. Dikucilkan lah, kan banyak seperti itu, betul. Ustaz. Ya, kalau apa? Itu tadi belum tahu semua yang kita bayangkan overthinking tadi itu dia akan menguasai alam bawah sadar kita, itu sangat overthinking boleh saja, cuma Tapi jangan dikendalikan. dikendalikan gitu. Kita kan punya hati Iya, dan juga betul. kita juga punya pikiran gitu. Bagaimana cara kita Menyelaraskan. menyelaraskan mereka gitu agar overthinking yang negatif tadi ini bisa dikalahkan sama satu kalimat. Oke. Semua akan berjalan baik-baik saja. Nah, betul. Nah, ini kan overthinking berarti kan. Overthinking berarti kita menganggap sesuatu itu buruk ya. Iya, Zah? betul, Ustaz. Buruk. Kalau misalnya kita takut, otomatis kan kita takut ya. Karena kita takut, kita berpikiran buruk. Biasanya kalau kita takut itu karena kita tidak tahu ya, Zah, Iya, betul. rumusnya ya. Misalnya kalau misalnya ke WC gitu kan, takut ada hantu, ya kan? Kita takut itu karena kita nggak tahu Nggak tahu. makhluk halus itu sebenarnya wujudnya seperti apa, Iya, betul. dia muncul dari mana gitu kan. Tapi kalau setelah kita pelajari, makhluk halus itu ada dan kita lebih kuat dari dia gitu kan. Setelah kita pelajari dengan detail, kita nggak takut lagi. Sama juga sama berinteraksi berarti ya saya. Ya. Karena kita masih takut overthinking dan kita cenderungnya introvert dan lebih nyaman sendiri, otomatis kan kita harus bekerja keras belajar ilmu komunikasi. Iya. Betul ya, Zah? Komunikasi itu memang penting, Ustadz. Harus belajar ya? Iya, harus belajar. Ini untuk siswa anak di SMP tuh udah dari pembelajaran itu biasa anak ini kan, Ustadz, udah diterapin gitu. Iya. Komunikasi, kalau kita di Minang kan ada katonan ampe ya, Ustadz. Betul, Nah, betul. itu dia berkaitan selalu itu, tidak pernah hilang dari sebuah komunikasi. Iya, betul. Sangat penting gitu saat komunikasi, apalagi nanti kita itu kan akan terjun ke lapangan dunia luas gitu Dunia saat nyata gitu ya. ke dunia nyata. Kita nggak hanya di SMP, di SMA, kuliah, nggak hanya itu Nggak gitu kan. hanya terus dibei sama orang tua Iya, gitu betul. ya. Kita akan menghasilkan kita akan membuka pintu-pintu lain gitu, Ustaz. Dan kita pun akan nggak tahu. menciptakan kisah hidup sendiri gitu. Iya, di balik pintu itu apa yang akan terjadi kita kan belum tahu gitu ya, Ustaz. Harus dipelajari gitu. Zah. Harus dipelajari. Apakah ini efek dari ya mungkin dari kita lihat dari tahun 90, 2000 sekarang sampai 2023, kalau dia dilihat secara umum taraf ekonomi dari masyarakat Indonesia itu kan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya gitu ya. Apakah ini termasuk dari sibuknya orang tua bekerja? Yang pertama, tidak terlalu bisa memperhatikan perkembangan anaknya. Karena sibuknya yang penting anak diam gitu ya. Salah satunya dikasih HP. Iya. Otomatis kan tidak mengajarkan komunikasi timbal balik ya. Iya, betul. Kemudian si anak juga merasa nyaman karena semua fasilitas hidupnya terpenuhi. Di Apakah apa seperti itu? maunya di salah satunya, Ustadz. Salah satunya itu juga PR juga sebenarnya untuk kita, khusus anak sebagai orang tua. Ustadz udah jadi orang tua? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk kita tuh, Ustadz. Dan juga kalau ya itu salah satu penyebabnya ya, yang apapun dipenuhi gitu. Iya. Biar ini dikasih HP ataupun dikasih tontonan gitu Betul, kan. asal diam gitu ya. Jadi mereka punya ini sendiri. Oh, ternyata enak kayak gini nih. Jadi untuk ngobrol sama orang tua pun mereka akan berkurang, minim jadinya kan. Betul. Apapun yang ditangisinnya
belum tersampaikan, belum Betul, ditangkap betul. sama orang tua karena mereka udah dikasih nih diam, oke diam. Jadi nggak Karena ada mama sibuk, papa iya, sibuk gitu ya. jadi apa yang aku rasa berarti dipendam sendiri kan gitu. Pas sudah besarnya ya. Tersiratnya kan gitu jadinya Ustadz. Jadi ya itulah, itu sebenarnya PR terberat itu sebagai orang tua, nah Ustadz. Kalau memang kenyataannya kebanyakan seperti itu, jadi tugas guru lebih berat ya, Sa? Iya, betul. Mungkin Sekarang ada tips-tips yang sudah Zameli lakukan uh-uh. selama ini dari 2018 ya masuk Askia ya. Ya alhamdulillah Ustaz. Itu kan udah belajar secara teorinya di kuliah gitu kan. Belajar lapangannya itu pasti ada metode-metode yang istilahnya itu ini pakai metode ini ternyata kurang tepat. Tuh coba metode lain. Ya. Masih kurang tepat. Dan setelah berapa tahun ketemulah metode yang paling efektif dari metode-metode sebelumnya. Apa itu, Ustaz? Kalau anak Ustaz, kalau ini terkait komunikasi ya Ustaz. Ya, sekali kalau di kelas Ustaz, kalau di kelas biasanya itu anak-anak ini kan dia tidak tahu tapi dia takut bicara. Karena takut disalahkan dan juga malas gitu. Jadi dia mengangguk aja, udah paham, udah. Nah, kan biasanya banyak karena kayak gitu tuh. Tapi kalau untuk salah satu trik ya yang udah Ana lakukan juga di awal semester itu kan kita ada kontrak nih Ustadz, kontrak belajar dengan anak-anak. Jadi udah ada kesepakatan harus mengemukakan pendapat. Nah, harus aktif bicara terkait pembelajaran. Ustazah, Ana nggak suka seperti ini, atau Ustazah, Ana terberat seperti ini, bilang. Harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Kenapa? Karena kalau nggak dari pendidikan sekolah, di mana lagi kita belajar gitu ya? Apalagi orang tuanya sibuk. Itu dia Ustadz. Jadi kalau di trik Ana itu mengharuskan, mewajibkan. Membela diri gitu ya? Iya, kalaupun yang bicara, yang berpendapat itu aja, Ana stop, Ana minta yang lain. Nah, harus dapat jatah semuanya. Iya, dapat jatah. Jadi pun kita selain iming-imingnya nilai ya Ustadz, ya betul mereka akan dapat nilai gitu. Tapi di balik nilai itu mereka akan mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakannya dan sangat berpengaruh untuk kehidupannya ke depan gitu. Berbicara, berpendapat gitu. Jangan takut. Nah, itu biasanya Anda lakukan di kelas itu Ustadz. Nah, mungkin Zameli sudah melakukan hal yang tepat gitu ya. Jadi mungkin ini juga ya sebagai bentuk hasil ya. Banyak kita lihat di media sosial yang murid itu melawan gurunya. Iya. Sampai terakhir yang viral itu di daerah Pekumbu ya. Iya betul. Itu sangat kacau sekali itu. Iya betul. Itu sebenarnya banyak peran yang sudah dilewatkan ya. Peran lingkungan, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan infonya itu gurunya bukan orang lokal. Iya. Itu pokoknya kacau lah. Mudah-mudahan di Askia kita hindari hal yang seperti itu. Karena memang anak-anak itu nampaknya memang dia butuh mengekspresikan diri. Jangan sampai ditahan. Intinya caranya yang nggak tepat itu ya, jangan sampai jadi orang tua toksik atau guru yang toksik. Gimana itu orang tua toksik? Ya Ustadz, kalau itu nauzubillah min zalik ya. Amit-amit terjadi di kita betul, gitu Ustadz. Cuman gini, kalau Ana Ustadz untuk sesuatu masalah itu ya Ustadz, kita kan mesti mencari akar ataupun akarnya itu sudut pandang yang berbeda gitu Ustadz. Betul. Jadi dari si anaknya bagaimana dan dari si gurunya bagaimana gitu ya. Kalau dari si anak apa nih penyebabnya dia bisa berbuat seperti itu. Betul. Oh dia tidak sopan, dia tidak santun, bahkan mengeluarkan kata-kata yang nauzubillah min dzalik gitu ya, yang tidak pantas. Apa dulu nih sebabnya gitu. Oh misalnya dia dari lingkungan yang orang tuanya broken home atau orang tuanya ini, digali dulu lah gitu Ustadz. Jadi guru pun nanti untuk memviralkan itu sebenarnya kurang pas juga. Jadi tambah tertekan jadinya. Memberikan coretan buruk untuk pendidikan kita khususnya di Sumatera Barat gitu ya Ustaz. Cuman ya itulah, berekspresi, menyampaikan pendapat namun dengan attitude juga gitu ya. Salah itu satunya yang harus itu
mengekspresikan dalam bentuk seni ya. Ya bisa. Seni berarti bisa musik, suara, apa lagi ya dalam bidang seni? Puisi Ustaz, apa namanya? Lirik-lirik gitu Ustaz. Lirik. Nah, kan kita basicnya syariah gitu ya. Iya Ustaz. Bagaimana cara mengkorelasikan antara seni itu kan banyak dikonotasikan kepada hal negatif gitu ya. Kita masih bisa mengekspresikan seni, mengembangkan seni, tapi dapat pahala juga gitu ya, Zah. Bagaimana, Zah? Yang sudah diterapkan selama ini di sekolah. Anak kan juga ini ya, kalau yang sudah anak terapkan di sekolah semenjak awal anak masuk, jadi awal 2019 itu anak buat sebuah proposal dan alhamdulillah kan anak juga hobi ini Ustaz dalam sastra gitu ya. Yeah. Dibentuk sebuah ini ekstrakurikuler pondok sastra, dimintalah sama kepala sekolah kemarin itu buat ininya proposalnya. Oke, anak ajukan, alhamdulillah dikabulkan gitu. Nah, cara menyalurkannya agar tidak menyalahi syariat ya Ustaz. Betul. Bisa dari seni ini kan kita bisa dakwah gitu Ustaz. Betul. Dari seni kita bisa berdakwah, dari setiap larik-larik yang kita buatkan itu ada pesan Islami di sana gitu. Yang haram itu bukan musiknya sebenarnya. Iya, tapi cara isinya. Menggunakan musik itu buat apa gitu kan? Iya, betul. Sama kayak kita menggunakan pisau. Kalau misalnya buat bikin rendang itu enak gitu ya, bermanfaat gitu ya. Tapi kalau misalnya buat membunuh itu beda kan, pisaunya nggak salah kan? Bukan, gitu. Ya itu tadi bukan bukan teorinya yang salah, tapi bukan objeknya gitu iya. Ya. Itulah. Nah ini Zah, dari tadi kita membahas tentang introvert ya. Nah sekarang kita bahas extrovert. Yeah. Extrovert itu apa Zah? Lebih ke dalam kita konteksnya itu dalam dunia anak-anak lah gitu kan. Kalau orang dewasa secara teori itu sangat kompleks sekali ya. Ada pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari lah dalam mengajar, mungkin contoh anaknya yang sudah pernah ditanganin, efek sampingnya apa, kelebihan memiliki sifat ekstrovert ini apa gitu sih. Iya, kalau dari yang sudah ditemui juga, yang sudah dialami nih Ustaz, kalau dibanding manfaatnya mungkin yang lebih nampak itu manfaat apabila kita memiliki pribadi yang ekstrovert ya Ustaz. Kenapa? Karena di sini ada juga personal branding ya Ustaz. Betul. Menunjukkan apa yang kita punya, yang mana di dalamnya itu bukan berarti sombong gitu Ustaz. Bukan berarti juga nyari muka gitu ya. Bukan berarti cari muka, bukan berarti sombong. Oh ini ya saya bisa gini, bukan berarti seperti itu. Anda nggak bisa gitu, bukan begitu ya maksudnya. Tapi di sini itu penting. Kenapa? Karena bukankah anjuran kita itu sebagai umat Islam kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Rahmatan lil alamin. Iya. Bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat? Orang aja nggak tahu kalau kita bisa dimanfaatin gitu. Iya. Itu kali. Tapi kalau dimanfaatin juga itu nggak bagus ya. Iya, intinya di sini memberikan manfaat yang positif gitu ya, Ustaz. Iya, betul. Ya, contohnya ini yang anak-anak yang di ekskul ya, ekskul pondok sastra. Mereka kan banyak itu yang malu ini nanti diinikan iya, gitu nanti ketawain. Analecut terus gitu bahwasanya harus kita bisa. Ngapain di atas panggung, kenapa harus malu gitu. Memang betul kita punya malu, tapi kalau untuk hal yang positif ngapain kita malu. Nah, apalagi kita menyampaikan pesan dari puisi itu misalnya ya Ustaz, puisi betul. Itu ada nilai dakwah di dalamnya gitu. Itu pun itu akan melatih kita untuk tampil, itu aja itu udah sebuah modal yang akan berpengaruh untuk kehidupan berikutnya gitu di dunia kerja. Iya, di dunia kerja gitu. Di kehidupan nyata gitu ya. Karena terus sampaikan itu. Jangan malu untuk tampil, sering-sering tampil. Bukan berarti kita menyombongkan diri anak bisa seperti ini, enggak gitu. Tapi alhamdulillah saya punya bakat di sini. Dan barangkali bisa lebih ada bimbingan ataupun dibina ataupun bisa mengharumkan nama sekolah. Itu kan luar biasa itu Ustaz. Bukan berarti menyombongkan diri. Ya. Mungkin bisa dianalogikan sebagai gini ya Zah. Kayak menawarkan produk.
ya kan? Iya betul. Diri kita sebenarnya juga produk kan. Contohnya saya punya kemampuan menyanyi. Kalau misalnya kita nggak ngasih tahu kepada orang-orang kalau kita punya kemampuan menyanyi, di mana orang tahu gitu kan? Iya, nggak terasa jadinya kan. Mungkin beda halnya, saya bisa nyanyi nih gitu, harus dengerin gitu. Itu Iya. mungkin terkesannya sombong atau memang kemampuannya nggak ada. Ini ungkapkan mungkin kurang tepat juga ya. Iya betul. Karena pengaruh budaya kita juga kali ya, Zah. Takut orang tersinggung, takut dibilang sombong, dan lain sebagainya gitu ya, Zah. Iya Ustadz. Ini karena extrovert dan personal branding ini kan sebenarnya adik kakak ya Ustadz dalam pengaplikasiannya. Iya betul. Ya harus hati-hati juga kita gitu. Kalau di Ana Ustadz mungkin tujuannya untuk misalnya dulu sebelum jadi humas kan emang udah suka ngedit-ngedit video. Iya, betul, gitu betul, Ustadz. betul, Ada betul, kegiatan betul. sekolah diedit terus diupload, di-share ke teman, bisa mah gitu misal. Iya, ini suka Alhamdulillah ngedit kayak gitu. gini, Iya, betul, alhamdulillah. betul. Biar lebih ada dokumentasi aja kayak gitu kan. Bukan berarti sombong karena bisa ngedit ya. Iya, disombongkan. Kan ada juga tuh pakai ngedit pakai itu. Ini Ana pakai ngedit pakai ini loh. Itu kan berarti kita menjual diri kita gitu kan, Betul, tanda betul, kutip betul. ya Ustaz. Bahwasanya Kita dia ada bilang kemampuan itu gitu ya. tapi kan itulah PR kita juga sebagai umat Islam ya Ustaz. Betul. Jadi memang harus berhati-hati juga dalam personal branding ataupun bersikap ekstrovert tadi Ustaz. Jangan sampai antara personal branding atau membranding diri kita menunjukkan kalau kita mampu Kesombongan apa. jadinya. Mungkin tipis ya. Iya. Antara ingin menjual kemampuan diri sama menyombongkan Iya, betul, kemampuan Ustaz. diri, betul ya. Cuma itu Ana bilang kedirian aja. Ya Allah, Ali ndak menyombong. Sering Ana bilang kayak itu saat bicara dengan diri sendiri. Kalaupun mau tampil misalnya, mau lomba apapun itu, bilang ke diri itu, ya Allah, Ali ndak menyombong. Biar luluh juga hati kita bahwasanya meskipun kita punya bakat yang orang lain tidak punya gitu. Betul. Bukan berarti kita menyombongkan apa yang kita punya gitu. Karena tidak lain itu hanya titipan dari Allah Iya, gitu betul. kan. Dan Ustaz. harus misalnya kita ada potensi, kembali lagi kita harus rahmatan lil alamin. Iya. Sebaik-baik orang itu kan yang bermanfaat buat orang lain ya kan gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngasih tahu kita punya kelebihan apa, orang juga nggak tahu kan dapat manfaat apa dari kita gitu kan. Kayak gitu kali ya, Zah. Iya, betul Ustaz. Kalau Ustaz kira-kira apa Ustaz yang biasa dijadikan branding ini Ustaz? Kalau berangkat dari hobi, Ya. hobi kan adventure. Hobi adventure otomatis Mekanik nanti juga. berhubungan sama motor kan ya. Pas nyampe di Askia, target pas di dunia baru itu kita memang dianjurkan untuk menunjukkan kita mampunya di mana gitu. Iya, betul. Biar bisa kepake dan tidak menjadi penumpang gelap ya. Zah. Astagfirullah. Ya, Bisa benar. bermanfaat gitu Iya, Ustaz. bermanfaat jadi nggak makan gaji buta gitu kan. Jadi kebetulan kemarin itu ada momennya, Zah. Ya, apa Pas tuh? banjir. Oh. Iya Ya. betul. Pas banjir itu motor salah satu ustadz kita, Ustadz Roh, rusak. Jadi Ustadz yang ini Menawarkan diri. Ana bisa, Ustadz. coba sini Ana bantu Ana gitu bantu, ya. Ustadz. Dengan tujuan membantu awalnya ya Ustadz. Iya, membantu. Tapi kita juga karena kita tujuannya itu kita ada kemampuan, ada orang yang membutuhkan, kita bantu kan. Berarti kan bermanfaat. Bermanfaat. Karena kalau misalnya kita memberikan manfaat kepada orang lain, nanti feedback baliknya kita itu bisa lebih besar. Iya, betul. Ustadz. Dan banyak juga feedbacknya itu dari mana aja gitu, nggak diharuskan dari orang tersebut, dan dari orang tersebut juga pasti dapat lah gitu ya. Karena banyak juga yang berprinsip kan, patang lah dibantu gitu kan, pas sulit nggak dibantu kan, banyak yang gitu ya. Ngapain aja gitu. Berarti konsepnya di situ berarti pas memberi itu kita nggak ikhlas gitu kan. Betul. Mengharapkan sesuatu. Mengharapkan kita dibalas lagi sama yang kita tolong itu susah kan. Contohnya misalnya kayak gini, ada orang yang kaya memberi zakat ke yang membutuhkan, orang miskin.
misalnya senilai 5 juta misalnya. Dia kasih ke yang membutuhkan. Terus dia mengharapkan balasan dari yang udah dikasih yang itu ya. dikasih. Kan susah. Iya. Dia buat kebutuhan dia susah. Itu apalagi mau balikin lagi uang 5 juta gitu kan misalnya. Betul. Analogi kecilnya seperti itu. Jadi ibaratnya pas kita lagi membantu itu memang orang itu lagi membutuhkan, balasannya itu dari mana aja. Dari kesehatan kita mungkin kita tidak ada masalah dalam perjalanan, dalam keluarga, dalam keuangan, itu kan rezeki yang tidak berbentuk gitu ya. Kan ada ya Ustadz, berilmu dulu, Iya, nanti betul. rezeki itu akan dia datang dari manapun dari gitu pintu ya. mana aja gitu dari ya. mana aja gitu. Berarti ilmu Ustadz sangat bermanfaat itu Ustadz. Waktu itu saya belajar itu juga dari orang lain, kan belajar. Dan orang pahalanya ini tetap mengalir nah iya, Ustadz. dan waktu itu kan ada hobi. Pas waktu itu masih di Depok, masih kerja di bank waktu itu. Karena ada hobi ngotak-atik motor. Kemudian tetangga itu ada yang paham mesin, dan dia juga ada tempat kosong gitu. Mungkin belajar di situlah. Dan dia ini kayak ikhlas banget gitu. Secara waktu itu gimana ya cara membalas bapak ini gitu kan. Pas sudah nyampe di sini mungkin caranya itu kita juga dengan cara membantu orang lain, secara tidak langsung akan balik juga ke dia gitu. Iya. Rezeki, kemudahan dan lain sebagainya. Pahalanya pun ngalir gitu nah, Iya Ustadz. betul. Mantap, Masya Allah, luar Mungkin biasa. itu yang harus kita tekankan. Kita harus menguatkan kita mampunya apa. Jadi orang yang butuh itu tahu kalau kita mampu gitu. Iya. Bukan berarti kita sombong udah lagi. Sombong Kadangkala dari apa yang misalnya kayak Ustadz nih, ada orang yang mau belajar dari kita, kan betul, ada betul. pula banyak gitu Ustadz. Dan dari sana kan kita juga bisa, berarti ilmu kita itu bermanfaat betul, gitu betul. kan Ustadz. Salah satu apa Ustadz yang akan membawa kita ke surga adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu ya, manfaat, Ustadz. amal jariah. Iya. Dan sedekah itu bukan berarti hanya uang kan. Ya betul. Ilmu, perhatian, bantuan sekecil apapun, Iya. itu kan dalam bentuk sedekah. Senyum, ya kan. Betul. Kayak gitu Za. Luar biasa Ustadz. Oke Za, mungkin cukup di sini dulu pembahasan kita. Nanti kan kita bahas lebih lanjut, lebih dalam tentang yang kira-kira yang berhubungan sama mendidik anak kali ya. Ya, oke. Perkembangan. Soon ya Ustadz. Ya, perkembangan psikologis. Karena kalau kita lihat psikologis gitu ya, secara umum itu dibilang kalau ada gangguan psikologis berarti ODGJ gitu ya. Nah, sebenarnya itu paradigma yang kurang tepat saat sekarang ini, karena dunia sekarang itu tekanannya begitu tinggi ya. Betul. Tingkat stres tinggi. Mungkin kedepannya itu para psikolog ini akan sangat dibutuhkan sebagaimana halnya IT dibutuhkan pada saat sekarang ini. Ya betul Ustadz. Kalau dulu anak-anak IT itu dianggap remeh ya, Iya. nggak kepake gitu kan. Betul. Sekarang apa-apa IT ya. Dimanapun harus ada yang pandai IT gitu. Iya. Soalnya semua pekerjaan berhubungan sama IT ya Zah. Iya Ustadz. Oke Zameli, terima kasih sudah hadir pada podcast kita kali ini. Sama-sama Ustadz. Terima kasih juga sudah diundang. Sama-sama. Nanti kita akan kembangkan lagi. Mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Amin. Bagi teman-teman yang ingin mengusulkan membahas apa, nanti bisa DM di Instagram atau komen di video di bawah ya. Oke. Oke, terima kasih Za. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.